Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 TKR 1 dan 2. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu power tool. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi SST atau Special Service Tools, ada beberapa macam yang kita ketahui, diantaranya adalah pembuka klem dari aki dan lain sebagainya, kemudian pembuka pegas katupnya. Kita harus menggunakan SST atau Special Service Tools. Kemudian untuk power tools adalah alat yang dipakai untuk tentunya menggunakan tenaga, biasanya menggunakan tenaga listrik dan lain sebagainya. Di antaranya yang pertama adalah mesin bor. Mesin bor ada beberapa jenis, ada 3 secara umum. Yang pertama adalah mesin bor tangan atau portable drill. Kemudian yang kedua adalah mesin bor duduk. Kemudian yang ketiga adalah mesin bor tiang. Itu adalah jenis-jenis mesin bor. Untuk yang pertama tentunya ada 17 power tools, dan nanti kita akan membahas juga fungsinya, dimana power tools dalam dunia otomotif tentunya digunakan, yaitu menggunakan peralatan yang menggunakan tenaga selain tenaga otot manusia. Dan power tools ini bisa berupa dalam bentuk peralatan listrik, hidrolik ataupun pneumatik. Kalau pneumatik berarti menggunakan tenaga udara, sementara hidrolik berarti menggunakan cairan oli atau perantara. Kemudian untuk power tools yang pertama yang banyak digunakan adalah bor listrik, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah electrical drill. Dan untuk electrical drill ataupun bor listrik ini yang digunakan bermacam-macam. Yang pertama adalah bor listrik menggunakan tangan. Kemudian yang kedua adalah bor angin, peralatan yang kedua, atau air drill. Kemudian yang ketiga adalah bor duduk. Peralatan yang ketiga adalah bor duduk ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu bor tiang. Jadi bentuknya lebih tinggi daripada bor duduk. Kalau bor duduk disimpan di atas meja. Peralatan yang keempat masih power tools adalah gerinda tangan atau portable power grinder. Ini biasa kita gunakan untuk memotong, meratakan permukaan, kemudian membentuk bentuk permukaan tertentu. Kemudian untuk gerinda sendiri ada yang lain selain tadi, adalah gerinda tangan. Yang selanjutnya, yang kelima adalah gerinda duduk atau bench grinding. Kemudian yang keenam adalah kunci impact atau impact wrench. Di teknik kendaraan ringan ini biasa digunakan untuk mengendurkan dan mengecahkan baut, terutama untuk membantu membuka baut yang keras ya, seperti baut ban mobil. Kemudian selanjutnya adalah obeng pneumatik, screwdriver pneumatik. Ini digunakan untuk membuka baut atau mur menggunakan tenaga udara. Selanjutnya yang kedelapan adalah air chisel. Chisel kalau di bahasa Indonesia kan adalah pahat ya. Jadi ini menggunakan tenaga angin. Kemudian blowgun. Ini juga menggunakan tenaga angin atau pneumatik. Ini digunakan untuk membersihkan kotoran pada mesin di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Kemudian yang sering kita lihat yang ke-10 adalah spray gun. Ini digunakan untuk pekerjaan mengecat ya, pengecatan. Kemudian yang ke-11 adalah nail gun, digunakan untuk memasang paku pada dinding atau permukaan yang lainnya. Ini juga menggunakan tenaga pneumatik ya. Yang ke-12 adalah air stapler, merupakan salah satu jenis power tools yang memiliki fungsi untuk menempelkan wallpaper pada dinding atau permukaan lain. Nah, ini bentuknya air stapler.
Kemudian yang ke-13 adalah air sander. Ini adalah kalau istilahkan adalah amplas ya. Amplas yang menggunakan mesin tapi menggunakan tenaga udara. Kemudian sand blaster, jenis power tools yang lebih fungsi untuk membersihkan permukaan jika ada kotoran, karat, debu dan lain sebagainya. Jadi sand blaster. Kemudian caulking gun, power tools untuk melekatkan satu bagian ke bagian yang lain, gunakan caulking gun. Kemudian yang ke-16 adalah mesin gergaji atau jigsaw, salah satu power tools yang berfungsi untuk memotong suatu benda kerja, untuk mempermudah pemotongan benda kerja ya. Yang ke-17 adalah alat press atau hydraulic press. Ini juga menggunakan power tools, yaitu menggunakan media hidrolik ataupun oli atau cairan. Semoga tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tentunya tetap mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh seluruh guru. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan kembali ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.